Di One Piece chapter 994 minggu ini, kita bisa mengetahui lebih dalam lagi karakteristik Yamato, sang cosplayer Kozuki Oden nomor 1. Selain membahas pertarungan yang semakin sengit, kita juga akan menganalisa banyak hal dan fakta yang menarik dalam chapter kali ini. Halo teman-teman, selamat datang dan ketemu lagi dengan anak buah Bagi dalam review manga One Piece chapter 994. Ada 4 bagian penting yang menjadi inti cerita yang terdapat dalam chapter kali ini, yaitu Yamato, Kaido yang mulai panas, trio Luffy, Sanji, dan Jinbe, dan game bertahan hidup yang diselenggarakan oleh Queen Sang Wabah. Banyak hal yang bisa kita diskusikan dalam chapter kali ini. Jadi, siapkan makanan, cemilan, maupun minuman favorit kalian sembari menikmati sajian renyah review manga One Piece chapter 994 kali ini. Sebelum terjun lebih jauh membahas 4 bagian tadi, cerita sampul keluargaku dari geng Beji kini menemui titik akhirnya, di mana drama keluarga dan kucing-kucingan yang terjadi di setiap awal chapter serial One Piece berakhir sudah. Pertanyaan yang muncul di benak saya adalah, kenapa harus panjang ini? Lalu, apa implikasi cerita sampul tersebut ke dalam cerita utama serial One Piece nantinya? Menurut saya pribadi, kemungkinan Beji tak akan pernah pergi ke negeri Wano. Karena menurut saya, inti utama cerita sampul keluargaku ini bertujuan untuk mengembalikan Lola ke dalam skenario cerita utama. Kita tahu bahwa keluarga Beji, termasuk Lola, Chiffon, dan bahkan Pound, punya masalah dengan Big Mom, dan saya rasa alur cerita yang bersangkutan dengan bajak laut Big Mom masih jauh dari kata berakhir. Apakah mereka nanti akan dimasukkan dalam skenario cerita Arc Elbaf? Menarik untuk disimak nantinya. Bagian akhir chapter 993 diisi oleh adegan yang sangat mengejutkan, di mana teriakan Kaido dalam wujud naga ternyata mampu menimbulkan gelombang tebasan dahsyat yang bahkan mampu menebas lengan Okiku hingga terputus. Para anggota sarung benang merah yang lainnya pun bergegas untuk menolongnya. Kali ini, Kinemon kembali bertindak cerdas. Dengan sigap, Kinemon membakar luka di lengan Okiku dan berhasil menghentikan pendarahannya selagi Denjiro menutup lukanya dengan perban. Tahukah kalian bahwa Kinemon melakukan satu teknik medis yang benar-benar ada dan digunakan dalam dunia medis di dunia nyata? Teknik medis tersebut bernama kauterisasi, di mana pembakaran yang dilakukan Kinemon terhadap luka yang diderita Okiku bertujuan untuk menutup urat nadi arteri yang mengeluarkan darah, sehingga pendarahan bisa dihentikan dengan segera. Tak hanya menutup luka, pembakaran terhadap luka tersebut mampu membunuh kuman dan meminimalisir resiko terjadinya infeksi. Hanya di konten anak buah Bagi, kalian bisa nyimak konten seputar One Piece sambil belajar tipis-tipis dan nambah pengetahuan baru kayak gini. Jadi, jangan lupa subscribe channel YouTube anak buah Bagi. Setelah lukanya ditangani, kita bisa melihat ekspresi senyuman yang getir di wajah Okiku. Sesuatu yang jarang kita dapati dari karakter Okiku di sepanjang serial One Piece. Entah itu karena tekad berani matinya, atau hanya darah yang mendidih dalam kepalanya. Yang pasti, Kaido sangat kagum terhadap tekad para samurai yang dihadapinya. Di chapter ini pula, kita bisa mengetahui alasan dibalik hobi bunuh diri yang ditekuni oleh Kaido. Ternyata, alasannya adalah Kaido tak sekedar ingin mati. Kaido memiliki rasa kagum yang bercampur dengan rasa iri terhadap kematian yang didapati oleh Roger dan Shirohige, di mana kematian kedua karakter yang terakhir kali saya sebutkan memiliki dampak yang besar dalam sejarah dunia One Piece. Kaido menganggap bahwa kematian adalah sebuah hal yang pamungkas bagi seseorang. Mirip peribahasa lokal kita, yaitu harimau mati meninggalkan taring, gajah mati meninggalkan gading. Di sini kita bisa mengetahui bahwa Kaido tak sekedar cari mati saja dengan cara hobi bunuh diri selama ini, melainkan Kaido ingin momen kematiannya menjadi sebuah kejadian yang terpatri dalam sejarah, seperti kematian Roger dan Shirohige, sehingga kehidupannya bisa dikenang abadi sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip mengagumkan. Itulah alasan dibalik keinginan Kaido untuk memulai sebuah perang yang sangat besar dan terbesar yang pernah ada di dunia. Sesaat kemudian,
Kaido pun berubah kembali ke wujud manusianya dan bertanya kepada para sarung pedang merah, apakah mereka siap untuk mengakhiri semua ini? Pertanyaan tersebut mengindikasikan bahwa pertarungan antara Kaido melawan para sarung pedang merah akan segera berakhir. Indikasi selanjutnya bahwa pertarungan Kaido melawan para sarung pedang merah akan berakhir adalah kedatangan Luffy, Jinbe, dan Sanji. Ketiga petarung kru topi jerami ini merangsek masuk menuju Kaido dengan mengalahkan para anak buah Kaido dengan relatif mudah, di mana upaya trio topi jerami tersebut menuju Kaido diwarnai dengan adegan lucu yang membuat suasana tegang dalam peperangan menjadi cair. Salah satu anak buah Kaido berkata seperti ini, Jinbe dan topi jerami, hati-hati, mereka sangat kuat. Sanji pun bereaksi dengan marah ketika tak ada anak buah Kaido yang mengenalinya. Sebuah adegan lucu yang khas sekali dalam cerita serial One Piece. Selanjutnya, kita beralih ke game survival di panggung utama yang diselenggarakan oleh Queen Sang Wabah. Para zombie yang terus bertambah jumlahnya menyerang kawan dan lawan dengan membabi buta, membuat keadaan semakin kacau. Queen sangat puas dan menikmati pemandangan seperti ini. Senjata laknat yang dipegang Queen kini berganti dengan pengeras suara yang biasanya dipakai pas demo. Queen menjelaskan bahwa semua yang terinfeksi akan mati dalam kurun waktu 1 jam. Chopper pun mengeluh bahwa 1 jam bukan waktu yang cukup untuk membuat obat penawar bagi orang-orang yang terinfeksi dan menjadi zombie tersebut. Tapi, Chopper sangat yakin bahwa Queen pasti memiliki obat penawarnya. Dan ternyata benar, Queen memang punya obat penawarnya. Setelah berhasil kabur dari Drake dan Zoro, Apu berusaha untuk meninggalkan aula, tapi upayanya menemui jalan buntu di mana pintu aula tersebut terkunci rapat-rapat. Queen melemparkan obat penawarnya kepada Apu dan memerintahkannya untuk melindungi obat penawar tersebut dengan segenap nyawanya. Sesaat kemudian, Queen mengumumkan kepada semua orang bahwa itu adalah satu-satunya obat penawar yang ada. Reaksi Apu menunjukkan bahwa betapa genting situasi yang sedang dihadapinya ketika dia menjadi incaran semua orang yang ada di panggung utama. Kira-kira, apa tujuan Queen memberikan obat penawarnya ke Apu? Apakah ini eksekusi bagi Apu? Atau hanya sekedar membuat game survivalnya menjadi lebih menarik lagi? Apapun tujuannya, sepertinya kita akan melihat sesuatu yang brutal ke depannya dalam game survival Queen ini. Mari kita doakan supaya Zoro tidak tersesat dalam pengejarannya terhadap Apu. Sekarang, kita berlanjut membahas cosplayer Kozuki Oden yang terniat, yaitu Yamato. Dalam chapter kali ini kita bisa melihat ke dalam karakter Yamato lebih jauh lagi. Ada 3 kata yang mampu mendeskripsikan karakter Yamato, yaitu kekuatan, keberanian, dan kesetiaan. 3 sifat yang sangat cocok sekali untuk dimiliki kandidat anggota topi jerami yang satu ini. Tentunya, dengan 3 hal tersebut, saya masih sangat berharap bahwa Yamato bergabung ke dalam kru topi jerami ke depannya. Setelah Shinobu terluka cukup parah saat diserang anak buah Sasaki dalam upayanya untuk melindungi Momonosuke, Yamato berdiri di hadapan Sasaki dan anak buahnya untuk melindungi Shinobu dan Momo. Shinobu berpesan kepada Yamato untuk membawa Momonosuke dan meninggalkannya sendirian demi keselamatan Momonosuke. Tetapi, Yamato bersikeras untuk melindungi mereka berdua. Yamato beralasan bahwa ucapan Shinobu saat peristiwa eksekusi Kozuki Oden 20 tahun lalu menggerakkan hatinya sejak saat itu. Ternyata, selain jalan hidup Kozuki Oden, ucapan Shinobu waktu eksekusi menjadi penggerak utama di balik kehidupan cosplay dan keinginan Yamato untuk mewujudkan cita-cita dari Kozuki Oden. Dalam adegan ini, kita bahkan mendapatkan gambaran tentang Yamato di masa kecilnya. Setelah adegan drama yang cukup singkat, kita mendapati Yamato mendapatkan sebuah serangan yang meledak di bagian wajahnya, di mana serangan tersebut bertujuan untuk mengenai Momonosuke. Ketangguhan Yamato dalam menerima serangan tersebut sepertinya memang sudah turunan dari ayahnya, Kaido, sang gorila sapi. Yamato meminta maaf kepada Momo bahwa 20 tahun yang lalu dia masih terlalu lemah untuk melindungi Momonosuke. Sekilas kemudian,
Yamato melancarkan satu serangan jarak jauh terhadap salah satu anak buah Sasaki. Serangan tersebut saking mengerikannya sukses membuat anak buah Sasaki ketakutan. Di adegan ini kita juga mampu melihat bahwa ada satu kemiripan yang dimiliki oleh Yamato dengan Kaido dari segi penampilannya kali ini. Satu hal yang paling menarik di akhir chapter ini adalah ketika Momonosuke bertanya kepada Yamato, siapakah sosok Yamato yang sebenarnya? Yamato menjawab bahwa Yamato adalah namanya yang lain. Dan adegan penutup ini sukses membuat kita penasaran tentang siapa nama Yamato yang sebenarnya. Menurut kalian, cerita sampul apa yang ingin kalian saksikan selanjutnya? Lalu siapa atau apa nama Yamato yang lainnya? Seberapa kuat Yamato yang sebenarnya? Maaf sudah vakum agak lama karena merawat ibu yang sedang sakit. Sayangi ibu kalian karena kasih ibu kepada kita adalah sesuatu yang paling murni, tulus, dan ikhlas di dunia ini. Saya pernah menyebutkan bahwasanya ibu saya adalah orang yang mengenalkan saya kepada serial One Piece di video Gimana Rasanya Ketika One Piece Tamat. Jika kalian tertarik untuk mengetahui apa yang akan terjadi ketika One Piece tamat, kalian bisa cek videonya di channel YouTube Anak Buah Bagi. Dengan ini, Anak Buah Bagi aktif bikin konten One Piece lagi. Subscribe channel YouTube Anak Buah Bagi dan nyalakan bel notifikasinya. Dukungan subscribe tersebut sangat berarti bagi saya untuk tetap semangat membuat konten seputar One Piece yang komprehensif dan informatif seperti ini kepada kalian sesama penggemar One Piece. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan selamat berakhir pekan.